Selamat pagi, perkenalkan saya Tohonan Situmorang dan anggota kelompok saya Mas Ariki. Ini adalah tugas mata kuliah akuntansi biaya, ya, tugas proyek mahasiswa. Hari ini kita akan fokus membahas tentang mixed cost dalam akuntansi biaya dan mata kuliah ini diampu oleh Dr. Rila Gantino SE AK MM. Oke, mixed cost. Nah, ini kita perlu dulu ya, kita memahami dalam bisnis apa sih yang disebut dengan mixed cost gitu, atau yang sering mungkin lebih familiar disebut dengan semi variable cost gitu ya. Nah, dalam presentasi nanti kan membahas secara mendalam tentang konsep mixed cost ya atau biaya campuran dalam akuntansi manajerial ya, dengan penekanan khusus pada metode uh, yang fokus kita bahas hari ini adalah tentang high-low method untuk memisahkan komponen biaya tetap dan biaya variabel. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi gitu ya, kita kita pengen tahu dulu nih gitu ya, mengapa mengapa mixed cost itu penting gitu ya. Di sini ada tiga poin utama kenapa mixed cost itu menjadi salah satu hal yang penting yang harus dipahami oleh manajemen atau manajerial suatu bisnis ya atau suatu entitas perusahaan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai realitas bisnis gitu ya. Karena tidak semua biaya murni tetap atau murni variabel. Iya. Banyak biaya dalam operasional itu sebenarnya apa namanya memiliki kedua karakteristik sekaligus gitu ya. Kemudian dari sisi pengambilan keputusan, manajerial ya manajemen memahami komponen tetap dan variabel dari mixed cost ya, membantu manajer juga nih ya untuk membuat keputusan yang lebih akurat tentang harga, volume produksi dan juga profitabilitas gitu. Nah, dari sisi perencanaan anggaran ya, pemisahan komponen biaya eh, biaya memungkinkan gitu ya perusahaan membuat proyeksi biaya yang lebih tepat untuk berbagai tingkat aktivitas bisnis ke depannya seperti itu. Kemudian apa sih itu mixed cost gitu ya? Dari sisi definisi, mixed cost itu sendiri sering juga disebut dengan semi variable cost atau biaya campuran ya, yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel sekaligus gitu ya. Makanya tadi mempunyai dua karakteristik sekaligus gitu ya. Biaya ini tidak berubah secara kalau secara proporsional gitu ya dengan perubahan volume aktivitas, tetapi juga tidak tetap konstan dari biaya ini sebagian dari biaya ini tetap ada meskipun tidak ada aktivitas. Jadi sementara sebagian lainnya berubah seiring dengan tingkat aktivitas begitu. Nah, kalau kita mau lebih paham gitu ya, kita ambil contoh sederhana gitu ya, biaya telepon perusahaan. Nah, komponen tetap biaya berlangganan bulanan sebesar contoh ya 100.000 yang harus dibayar terlepas dari berapa banyak panggilan yang dilakukan. Nah, kalau dari segi komponen variabel, biaya per menit panggilan sebesar 500 perak ya yang meningkat seiring dengan jumlah menit penggunaan. Jika perusahaan menggunakan 200 menit dalam sebulan, total biaya ya 100 ditambah 500 dikali 200 sama dengan 200. Nah, ini adalah contoh sederhana mixed cost seperti itu. Nah, karakteristik mixed cost ini sebenarnya ada empat pada dasarnya gitu ya. Yang pertama adalah komponen ganda, kemudian perilaku nonlinear sederhana, ya perlu analisa khusus dan umum dan praktik gitu. Nah, kita mau bahas yang pertama dulu, komponen ganda. Dari elemen biaya tetap yang tidak berubah dengan aktivitas ya, ditambah elemen biaya variabel yang berubah proporsional dengan tingkat aktivitas seperti itu. Nah, kalau perilaku nonlinear sederhana ya, grafik mixed cost ya, tidak berubah garis horizontal ya seperti fixed cost ya yang kita tahu di fixed cost atau garis miring dari titik nol ya seperti variable cost ya di apa namanya di cost yang lain, melainkan garis miring yang dimulai dari titik di atas nol pada sumbu Y gitu ya. Kemudian perlu analisa khusus ya. Untuk keperluan perencanaan dan pengendalian ya, komponen tetap dan variabel dari mixed cost perlu dipisahkan menggunakan metode analisa tertentu gitu. Nanti makanya kita di presentasi ini kita akan fokus membahas tentang satu apa namanya metode nanti yang kita bahas di belakang gitu. Nah, umum dan yang paling umum ya dan praktikal gitu ya, yang bisa di apa dipraktekkan di entitas perusahaan gitu ya.
Banyak biaya operasional perusahaan sebenarnya adalah mixed cost ya, seperti biaya listrik, biaya pemeliharaan ya, maintenance ya, biaya pengiriman ya, ekspedisi dan biaya tenaga kerja atau sorry, biaya kerja tidak langsung gitu. Nah, ini dari segi umum dan yang prakteknya seperti itu. Nah, contoh mix cost dalam berbagai industri gitu ya. Kalau kita ngomongin industri biaya listrik pabrik gitu ya, biaya tetap untuk daya minimum yang diperlukan untuk menjaga fasilitas tetap beroperasi ya, ditambah biaya variabel berdasarkan konsumsi listrik untuk produksi seperti itu contohnya. Kalau kita di biaya, sorry di industri biaya pengiriman gitu ya, jasa ekspedisi gitu ya, biaya tetap yang mempertahankan armada kendaraan ya, asuransi ya, depresiasi ditambah biaya variabel untuk bahan bakar dan pemeliharaan berdasarkan jarak tempuh seperti itu ya. Ini sebenarnya kita udah belajar waktu itu di pelajaran apa namanya eh, sebelumnya gitu ya. Kalau dari segi kompensasi sales gitu ya, gaji pokok tetap untuk tenaga penjual ya. Gaji pokoknya memang contoh ya, kalau di dunia sales itu ya gaji pokok itu tetap gitu ya. Mau di achieve tidak achieve target biasanya itu gajinya tetap gitu ya. Tapi yang ditambah itu adalah komisi ya. Dia variabel berdasarkan volume penjualan yang dihasilkan seorang salesman seperti itu. Kemudian kita harus paham dulu ya, kenapa sih komponen eh, dalam mix cost itu perlu dipisahkan gitu ya. Di sini ada dua eh, apa namanya, dua komponen utama gitu ya. Kenapa mix cost itu perlu dipisah? Yang pertama itu adalah manfaat untuk manajer gitu ya, manajer suatu entitas perusahaan. Gunanya untuk apa? Yang pertama itu perencanaan yang lebih akurat gitu ya. Jadi dia lebih memahami bagaimana biaya akan berubah pada berbagai tingkat aktivitas gitu ya. Karena based on history gitu ya, dia suatu manajer pasti bisa menganalisa gitu ya, apa yang sudah terjadi dari bulan ke bulan gitu ya. Pengendalian biaya ya, dari sisi pengendalian biaya gitu ya, manajer bisa mengidentifikasi nih komponen biaya yang dapat dikendalikan versus ya yang sudah tidak dapat dikendalikan gitu ya. Jadi ada biaya memang yang kita bisa counter ya, ada biaya kita memang nggak bisa kendalikan, memang itu udah harus gitu ya. Ada biaya-biaya kita mungkin yang bisa kurangin, bisa kita adjust dan sebagainya gitu. Dari sisi analisis CVP-nya ya, melakukan analisa cost volume profit ya, yang lebih tepat untuk keputusan strategis gitu ya. Jadi kalau mix cost itu dipisah gitu ya, jadi untuk menentukan volume profit gitu ya ke depan kita mau seperti apa itu lebih gampang gitu. Kemudian kita bisa pakai juga nih ya untuk menentukan harga gitu ya, penetapan harga ya. Harga jual ya yang menguntungkan dengan memahami struktur biaya gitu. Jadi kalau kita udah paham biaya komponen-komponen biaya yang di dalam gitu ya, jadi kita mau apa namanya, menentukan suatu harga gitu, harga produk itu sudah lebih lebih tepat tentunya ya. Jadi kita tidak mau jual suatu barang lebih murah gitu ya, atau sama harganya dengan harga membuatnya gitu. Terus dampaknya pada keputusan bisnis itu ya, yang pertama, kita bisa membuat proyeksi biaya yang tidak apa namanya, tanpa maaf, jadi tanpa pemisahan yang tepat gitu ya. Manajer dapat membuat proyeksi biaya yang tidak akurat ya, menetapkan harga yang itu tadi ya, terlalu rendah atau terlalu tinggi ya, jadi tidak proporsional gitu ya, mengambil keputusan produksi yang tidak optimal gitu ya. Kemudian salah mengevaluasi profitabilitas produk atau layanan gitu ya. Tapi ada satu hal catatan penting yang diingat gitu ya. Pemisahan komponen mixed cost adalah ya langkah yang paling krusial. Ya. Sebenarnya bukan yang paling krusial, tapi salah satu yang krusial dalam akuntansi manajerial. Ya, manajer modern untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data gitu ya. Kalau kita udah ngomongin biaya, ngomongin cost ya, semua harus based on data. Kemudian ini adalah ada sebenarnya tiga metode pemisahan mixed cost gitu ya. Tapi dalam metode ini ya, yang paling sering digunakan adalah ada dua sebenarnya, itu yang pertama dan yang kedua. Tapi di presentasi kali ini kita akan fokus membahas tentang metode yang pertama gitu ya. Nah, metode yang pertama itu apa? Itu adalah metode high low ya. High-low ini adalah lebih mudah dipakai dan cepat dihitung gitu ya. Namun hasilnya kurang akurat karena hanya menggunakan dua titik data saja. Ya, jadi yang dipakai biasanya di nilai tertinggi dan nilai terendah. Kemudian untuk metode high-low ini nanti akan dibahas lebih banyak lagi oleh partner saya nanti di apa namanya, di slide berikutnya.
Kemudian yang kedua adalah ada metode scatter graph ya, metode scatter graph. Metode scatter graph ini lebih baik ya sebenarnya dari metode Hilo gitu ya, karena melibatkan seluruh titik data dan memberikan gambaran visual bagaimana pola hubungan biaya dengan ya aktivitas, namun tetap memiliki unsur subjektif karena garis yang ditarik masih berdasarkan estimasi dan judgement gitu ya. Kemudian ada yang ketiga metode kuadrat kecil, ya, kuadrat terkecil atau yang sering disebut dengan least square regression ya. Metode ini merupakan yang paling akurat sebenarnya gitu ya. Jadi makanya tadi dalam praktik bisnis gitu ya, metode satu dan 3 ini yang paling sering digunakan gitu ya. Karena ya, yang ketiga ini karena menggunakan pendekatan yang statistik ya, yang meminimalkan error ya. Jadi minim error dan berdasarkan seluruh data ya, dari data yang komprehensif, tetapi membutuhkan perhitungan yang lebih kompleks dan biasanya memerlukan bantuan software atau Excel. Jadi harus ada toolsnya ya yang dipakai untuk metode kuadrat terkecil ini seperti itu. Oke, kita mau eh, mengenal lebih dalam lagi tentang metode high-low gitu ya. Nah, tadi sebenarnya di slide berikutnya saya slide sebelumnya sudah jelasin secara singkat gitu ya, tapi kita mau bedah sedikit lagi tentang metode high-low ini. Nah, apa sih itu metode high-low gitu ya? Itu adalah teknik yang sebenarnya yang paling sederhana gitu dari segala metode untuk memisahkan komponen tetap dan variabel dari mixed cost dengan menggunakan data pada tingkat aktivitas yaitu ya tertinggi dan terendah. Nah, berikut adalah sebenarnya beberapa prinsip dasarnya. Metode ini berasumsi bahwa ya yang pertama perbedaan biaya antara titik tertinggi dan terendah disebabkan oleh perubahan dalam komponen variabel ya. Kemudian yang kedua komponen tetap konstan pada semua tingkat aktivitas. Kemudian yang ketiga, hubungannya antara biaya dan aktivitas bersifat linear ya dengan rentang yang memang relevan gitu. Nah, di sini ada sebenarnya keunggulan dan keterbatasannya. Yang pertama untuk keunggulannya adalah ini paling mudah dipahami dan diterapkan di bisnis gitu ya. Kemudian tidak memerlukan perhitungan statistik yang rumit gitu ya, iya karena tadi very simple gitu ya, karena ngambilnya aktivitas tertinggi dan terendah gitu. Hanya membutuhkan dua titik data, ya benar ya, tadi titik terendah dan tertinggi ya. Cepat memberikan estimasi awal gitu. Nah kalau untuk kekurangannya ya keterbatasnya hanya menggunakan ya itu tadi ya titik data ekstrim ya. Terus mengabaikan data lainnya, sensitif terhadap outliner ya, atau kurang akurat dibanding regression analysis gitu. Yang tadi metode yang ketiga gitu. Kemudian ini adalah langkah-langkah metode high-low ya. Yang pertama kita perlu identifikasi titik tertinggi dan terendah gitu ya dari data historis pastinya ya tentu periode dengan tingkat aktivitas ya atau cost driver tertinggi dan terendah beserta total biaya pada periode tersebut. Langkah kedua kita akan menghitung biaya variabel per unit ya. Rumusnya adalah biaya variabel per unit sama dengan dikali biaya pada titik tertinggi dikurang biaya titik terendah ya dibagi aktivitas pada tertinggi dikurang aktivitas pada titik terendah. Kemudian yang ketiga adalah kita akan menghitung total biaya tetap ya. Rumusnya adalah biaya tetap sama dengan total biaya dikurang biaya variabel per unit dikali tingkat aktivitas ya. Dapat menggunakan data dari titik tertinggi atau terendah. Seperti itu. Kemudian kita akan susun persamaan biaya gitu ya. Kita akan memformulasikan persamaannya yaitu total biaya sama dengan biaya tetap ditambah ya biaya variabel per unit dikali tingkat aktivitas gitu. Kemudian langkah yang terakhir kita akan validasi dan kita akan gunakan kalau memang sudah valid. Kita akan langkah terakhir ini adalah biasanya kita untuk memverifikasi hasil dengan data lain ya dan gunakan persamaan untuk memprediksi biaya pada tingkat aktivitas yang berbeda gitu ya. Jadi kita kurasi gitu. Jadi kita compare apakah sebenarnya datanya udah benar apa enggak seperti itu. Nah, untuk slide berikutnya nanti akan di dijelaskan oleh teman kelompok saya oleh Mas Ariki. Terima kasih waktu dan tempat saya persilakan. Oke, sebelumnya selamat malam. Perkenalkan nama saya Ariki, mahasiswa dari Universitas Esa Unggul dengan NIM 2023010229. Kali ini saya akan membahas topik dalam mata kuliah akuntansi biaya
di mana dosen pembimbing akademiknya itu adalah Murilah, eh, dengan topik mixed cost yang berfokus pada metode titik rendah atau high low. Nah, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Tony. Jadi sebelum saya lanjut, kita akan flashback sedikit kenapa kita harus mempelajari mixed cost. Nah, tujuan kita mempelajari mixed cost itu supaya kita mengetahui dua hal, yaitu adalah biaya tetap dan biaya variabel. Nah, contohnya itu seperti let's say kita eh, telepon nih. Nah, kita langganan telepon itu kan ada dua variabel biaya. Satunya itu adalah biaya tetap, satunya itu adalah biaya variabel. Nah, biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah dalam jangka waktu per 1 bulan. Let's say kita langganan itu 1 juta per bulan. Nah, terus let's say itu 1 juta itu adalah biaya tetap. Sedangkan sisanya itu adalah biaya variabel. Contohnya dari langganan telepon itu, dia hanya kasih kita waktu, let's say, per 1 menit dikenakan biaya Rp300. Nah, per 1 menit Rp300 itu adalah biaya variabel. Karena dalam 1 bulan waktu rentang itu, kita kan tidak tahu kira-kira dalam telepon kita menggunakan berapa menit. Bisa bisa jadi di bulan ini eh, berapa ratus jam, bisa jadi di bulan berikutnya beda lagi gitu. Nah, jadi kuncinya itu adalah mengetahui dua biaya. Nah, kita akan lanjutkan langsung ke studi kasus, di mana ada 3 kasus tentang PT Manufaktur Jaya. Dia itu ingin menganalisis biaya pemeliharaan atau maintenance untuk mesinnya. Nah, di bawah ini itu ada eh, tabel penggunaan biaya biaya mesin dalam 6 bulan dari Januari sampai Juni. Nah, di sini kita tahu kalau biaya yang paling tinggi itu adalah biaya April, bulan April, di mana dia menghabiskan 6,4 juta. Nah, 6,4 juta ini dia menggunakan 1.800 jam. Itu titik tertinggi, tinggi. Dan titik terendah itu adalah pada bulan Januari, di mana dia per 1.000 jam dia membayar Rp4 juta. Nah, jadi kuncinya itu adalah dua sebenarnya. Kita harus tahu biaya tertinggi atau titik tertinggi dan kita harus tahu titik terendah untuk mencari uh, mixed cost ini. Nah, selanjutnya ketika kita udah tahu biaya titik tinggi, titik tertinggi dan titik terendah, nah, kita akan lanjut ke next, yaitu melakukan atau menghitung biaya tetap atau biaya variabel dulu gitu. Nah, ini titik tinggi, titik terendah udah saya jelaskan tadi. Ini kita lanjut untuk menghitung biaya variabel per jam. Nah, rumus dari biaya variabel per jam itu adalah biaya titik tertinggi dikurangi dengan biaya titik terendah dibagi aktivitas tertinggi dikurangi aktivitas terendah. Nah, di mana kalau kita ketahui tadi biaya titik tertinggi itu adalah 6,4 juta dan biaya titik terendah itu 4 juta rupiah. Nah, ini kita jumlahkan lalu kita dibagi dengan aktivitas tertinggi yaitu 1.800 jam dikurangi 1.000 jam. Dapatnya itu adalah 2,4 juta dibagi 800 jam. Yaitu per 1 jam kos yang dikeluarkan itu adalah Rp3.000. Nah, setelah kita mendapatkan biaya variabel per jam, kita harus mencari biaya tetapnya. Nah, karena perlu dua ya, mencari biaya variabel dan biaya tetap. Nah, next itu adalah menghitung biaya tetap. Nah, menghitung biaya tetap ini kita bisa choose ya, kita bisa choose menggunakan titik tertinggi atau terendah. Ini sama aja hasilnya. Nah, rumusnya itu adalah total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit kali aktivitas. Nah, kalau kita gunakan titik tertinggi, nah ini 6,4 juta adalah biaya titik tertinggi yang dikeluarkan. Sama dengan biaya tetap tambah 3.000 itu adalah biaya variabel dikali dengan 1.800. 1.800 ini adalah 1.800 jam. Nah,
Dan ketika kita lanjutkan, hasilnya itu kita dapat biaya tetapnya itu 1 juta rupiah. 1 juta rupiah per 1 bulan. Nah, setelah tadi kita dapat nih biaya 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 variabel itu kan 3.000 rupiah, nah, per 1 jam. Terus biaya tetapnya itu 1 juta rupiah. Nah, kita udah dapat dua. Nextnya itu adalah kita eh, eh, mau mencari atau mengaplikasikan eh, ke aktivitas yang dimana aktivitasnya itu mempunyai jam yang berbeda. Nah, misalkan nih, let's say eh, di dalam PT itu mesinnya itu bukan pakai 1.000 jam, tapi dia pakai 800 jam. Nah, kalau 800 jam, ya tinggal kita kalikan 1 juta rupiah ini adalah biaya tetap per bulan yang kita dapat tadi, ditambah dengan 3.000. 3.000 ini adalah biaya variabel per 1 jam dikali dengan aktivitasnya 800 jam. Dapatnya itu 3,4 juta. Nah, kalau misalkan dalam 800 jam, biaya yang dikeluarkan itu adalah 3,4 juta. Kalau misalkan 1.400 jam, itu biaya yang dikeluarkan itu 5,2. Kalau misalkan aktivitas selain itu, ya 2.000, ya biayanya itu 7 juta gitu. Nah, jadi kenapa kita mau mencari mixed cost ya? Kenapa kuncinya itu adalah ingin mencari ini? Karena biar kita bisa tahu biaya yang kita keluarkan per bulan atau per aktivitasnya itu berapa gitu. Biar kita bisa melakukan perencanaan yang lebih bagus dan melakukan pengendalian terhadap biaya tersebut gitu. Nah, next adalah kita melakukan validasi ya. Nah, itu yang tabel tadi ini sebenarnya tidak perlu I think it's okay to skip this. Ini cuma validasi aja. Apakah biaya dengan 1.000 ini biayanya itu 4 jam. Ini udah benar gitu ya. Oke, next adalah oke. Jadi hmm, mixed cost ini kan sebenarnya ada beberapa metode. Jadi salah satunya itu adalah metode high-low atau titik rendah, terus scatter graph, terus satu lagi itu kuadrat rendah. Oke, atau least square. Nah, jadi di dalam sini ada tiga keterbatasan. Sebenarnya lebih ya, cuman kami point out kan tiga aja. Keterbatasannya itu kelemahannya itu adalah satu, kalau metode high-low ini hanya menggunakan dua titik, tuh paling tinggi dan paling rendah. Nah, kalau misalkan eh, itu satu, nah ini kelemahannya karena kita kalau cuma cari titik tertinggi, tertinggi dan terendah, jadi agak mengabaikan data lain gitu sih. Nah, jadi ada plus minus gitu. Terus next, keterbatasan dua itu sensitif terhadap outlier. Nah, masalahnya itu adalah jika titik tertinggi atau terendah adalah data yang tidak normal, hasil akan menyesatkan gitu. Nah, jadi misalkan dia tidak linear gitu ya. Hasilnya itu per biaya variabel atau biaya tetapnya itu tidak jelas gitu. Nah, terus next itu solusinya untuk mengcounter hasil yang menyesatkan ini itu adalah periksa data untuk outlier sebelum menerapkan metode. Nah, jadi kita harus pertimbangkan kira-kira kalau data ada nggak yang abnormal gitu. Nah, atau kita bisa gunakan metode statistik yang ya lebih jelas gitu. Terus ketiga itu adalah asumsi linearitas. Nah, ini kita mengasumsikan hubungan linear antara biaya dan aktivitas yang mungkin itu tidak berlaku. Nah, terus kalau misalkan ketemu masalah seperti ini, solusinya itu adalah kita harus memvisualisasikan data dengan scatter plot gitu. Nah, untuk memeriksa, untuk memverifikasi gitu. Kalau misalnya tidak linear, ya perlu metode analisis yang lain. Contohnya metode analisis non-linear gitu. Terus kita di sini perbandingan metode high-low versus kuadrat terkecil ya. Nah, kelebihan dan kekurangannya itu adalah sebenarnya
kelebihannya sangat sederhana dan cepat. Karena metode high-low ini kita coba perlu mencari titik tertinggi dan terendah. Terus tidak ya nggak perlu pakai software ya, pakai Excel sudah cukup sebenarnya. Atau pakai kertas pun sudah cukup. Terus gampang, sangat gampang dipahami. Terus estimasinya pun cepat gitu. Tapi untuk metode high-low ini kekurangannya itu hanya pakai dua titik data, terus sensitif gitu terhadap outlier dan kurang akurat kalau misalkan banyak data yang abnormal ya. Nah, misalkan dalam perban per jamnya itu atau datanya itu eh, biayanya itu tidak fix gitu di luar parameter dan terus tidak memberikan ukuran keandalan gitu. Dan sedangkan kalau menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square regression, itu kelebihannya itu menggunakan seluruh data yang tersedia. Jadi lebih komplit, hasilnya itu pun lebih akurat dibanding metode high-low. Terus menyediakan keukuran keandalan model, jadi lebih mantap dari modelnya, terus bisa menangani lebih dari satu faktor biaya. Nah, kekurangannya itu mungkin karena lebih kompleks, kita membutuhkan alat bantu ya, terutama software atau PC atau Excel gitu untuk menghitung. Terus lebih kompleks dipahami dibandingkan dengan high-low. Kalau high-low kan kita hanya perlu mencari titik tertinggi dan titik terendah. Nah, terus membutuhkan pemahaman statistik ya. Lebih memakan waktu ini sudah pasti ya karena lebih kompleks. Terus kenapa di dalam mixed cost ini eh, perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan? Karena tujuannya itu adalah kalau kita nggak tahu biaya biaya variabel dan biaya, biaya tetap di dalam mixed cost ini, uh, kita kebingungan gitu loh. Kita kebingungan nggak tahu kayak misalkan ini biaya aslinya itu berapa gitu. Nah, kita nggak bisa hitung. Nah, tujuan untuk mixed cost ini adalah supaya penganggaran penyusunannya itu lebih lebih oke, lebih matang. Terus karena dengan kita mengetahui komponen tetap dan variabel, kita bisa membuat proyeksi biaya yang lebih akurat untuk berbagai skenario volume. Nah, jadi kayak tadi gitu volumenya kalau 800 kena berapa, 1500 kena berapa. Jadi kita udah nggak perlu mengira-ngira lagi gitu. Nah, terus nextnya itu adalah penetapan harga. Nah, dengan kita mempelajari atau menerapkan praktis mixed cost, kita itu memahami struktur biaya yang dapat membantu manajer dalam menetapkan harga. Nah, jadi ini lebih ke kayak margin produk tersebut. Nah, let's say eh, kita buka toko jual nasi goreng di jalanan gitu kan. Itu kan kompleks sekali. Kadang kita nggak tahu gitu. Kayak eh, telur telur atau bumbu atau let's say kita punya gorengan membutuhkan tepung berapa gitu. Nah, jadi daripada mengira-ngira gitu kan agak susah. Jadi that's why eh, karena kita mengira-ngira kita pun nggak tahu keuntungan margin per satu porsi nasi goreng itu berapa. Nah, bisa jadi 30% dia punya net profit margin, nggak tahu kita kan. Kan net profit margin itu kita harus mencari COGS, terus kita harus kurangin lagi dia punya biaya ini, biaya itu. Nah, tapi dengan kita tahu mixed cost, kita bisa tahu dia punya gross profit margin atau laba kotor marginnya itu berapa. Kalau kita udah tahu, kita bisa next ke tahap laba bersih itu. Nah, terus dengan kita bisa tahu komponen tetap dan variabelnya, kita bisa tahu apakah ini itu keputusannya itu make or buy. Nah, jadi analisis fixed cost ini membantu membandingkan biaya produk internal dengan komponen tetap dan variabel versus biaya pembelian dari supplier eksternal. Jadi artinya itu adalah kalau misalkan eh, kita mempunyai beberapa supplier ya, jadi kita bisa tahu kira-kira dari supplier A versus B versus C marginnya
atau yang paling cuan atau yang paling oke itu yang mana satu gitu. Jadi kita nggak mengira-ngira lagi. Nah, terus di sini bawah tiga ini ada analisis ya, analisis profitabilitas produk. Ini sudah saya jelaskan tadi dengan kita melakukan analisa mixed cost, kita bisa tahu eh, keuntungan produk tersebut berapa. Jadi profitabilitas dari gross profit margin. Tuh. Karena itu belum kurangin biaya operasional ya, sama lain-lain pajak, teks dan lain-lain gitu. Nah, terus setelah kita tahu, kita bisa melakukan pengendalian biaya. Nah, jadi kan kita udah tahu nih margin kita berapa. Jadi kita bisa tentukan, let's say kita punya batas harga paling atas yang bisa kita toleransi itu berapa. Contohnya eh, gross profit margin dari nasi goreng atau dari produk apa gitu kan, produk mie goreng yang kita jual di yang kita manufaktur dan jual ke let's say Alfamart itu kan let's say 50% contoh gitu. Nah, 50% ini kan GPM, gross profit margin ya. Nah, belum belum net profit margin gitu. Jadi GPM 50% ini kita harus pastikan apakah setelah kita teruskan ke laba bersih atau net profit itu kita masih profit atau enggak gitu loh. Nah, jangan karena eh, gross profit ini atau margin laba kotor kita itu menurun let's say 10%. Nah, sedangkan biaya operasional dan tax dan lain-lain ya itu 40%, kita langsung jadi rugi gitu. Jadi itu sangat penting sekali. Nah, terus ini terakhir itu adalah analisis CVP. Sorry, analisis CVP ini adalah analisis cost volume profit untuk menentukan break even point dan target laba pada berbagai tingkat penjualan. Nah, ini cost volume profit ini BEP ya, break even point ini BEP. Jadi dengan kita tahu, kita bisa tahu berapa target yang harusnya itu kita targetkan untuk kita break even. Break even itu titik impas lah, titik impasnya. Oke. Okay? Terus next adalah kesimpulan. Nah, dengan kita menguasai mixed cost, kita itu dapat membuat keputusan yang lebih baik. Itu adalah fakta ya, karena supaya kita nggak bingung, nggak mengira-ngira uh, biaya yang atau tingkat keuntungan dari produk kita atau perusahaan kita. Nah, jadi ringkasan poin penting ini ada 5 ya. Jadi ini saya agak membaca sedikit. Miskos ini adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Nah, kuncinya itu ada dua. Satu itu adalah kita harus mencari komponen tetap atau biaya tetap, nah, terus sama variabel. Nah, komponen tetap ini nggak bakal berubah. Nah, sedangkan variabel ini berubah-ubah. Nah, setelah kita menentukan komponen tetap, kita baru bisa tahu itu eh, biaya variabelnya itu berapa. Nah, sorry kebalik. Hmm. Karena kita kan nggak tahu, saya kayak tadi studi kasus di mana, saya kita telepon itu eh, per bulan biaya tetapnya itu 1 juta. Tapi kan kita nggak tahu kita teleponnya itu berapa menit. Nah, dan berapa menit itu adalah variabel. Nah, terus yang kita bahas ini itu adalah metode high-low. Nah, metode high-low ini sangat simple. Kita hanya perlu mencari titik tertinggi dan titik terendah dari aktivitas, oke, dan biaya. Terus kuncinya itu adalah kalau mau mencari biaya variabel per unit sama biaya high kurang biaya low dibagi dengan aktivitas high kurang aktivitas low. Terus setelah mengetahui biaya variabel, baru kita dapat menghitung biaya tetap. Nah, dan rumus dari biaya tetap itu adalah biaya total biaya dikurangi biaya variabel per unit kali aktivitas. Nah, persamaan biaya lengkapnya itu ya untuk memvalidasi itu adalah total biaya sama biaya tetap ditambah biaya variabel per unit kali tingkat aktivitas. Terus teksnya itu adalah manfaat praktis. Nah, manfaat praktisnya itu adalah supaya kita dapat melakukan perencanaan anggaran yang lebih akurat, nah, penetapan harga yang lebih tepat, analisis profitabilitas yang lebih baik. Contohnya kita bisa tahu kita punya margin produk dari perusahaan kita itu berapa, terus karena kita tahu margin produk atau margin perusahaan kita berapa, kita kan baru bisa tahu pengendalian biaya itu berapa.
apakah biaya operasional perusahaan itu terlalu tinggi atau malah membebankan perusahaan. Nah kan tujuan dari melakukan usaha kan cari cuan, nggak mungkin kita rugi gitu. Nah, jadi semua itu supaya tujuannya dapat sebagai arah atau peta untuk melakukan pengambilan keputusan gitu loh, based on data. Oke, mungkin untuk presentasi dari saya dari ini saja. Oke, last closing quotes itu adalah memahami perilaku biaya adalah fondasi dari akuntansi manajerial yang efektif dengan menguasai konsep mixed cost dan metode pemisahannya. Seorang manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Oke, mungkin ini saja dari presentasi saya. Kalau ada kelebihan atau kekurangan, kelebihan dan kekurangan saya mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat membantu dan terima kasih.